Eh, Gimana Pak Aceh? Ini apa? Ya, tumben-tumbenan ini gimana Pak? Begini Pak, kemarin kan hari kemarin ya saya ngobrol sama Pak Adam. Oh iya. Ngobrol sama Pak Adam. Beliau membicarakan tentang apa atau melakukan mungkin keinginan ya Pak, keinginan beliau untuk meningkatkan performa tampil di depan umum mungkin ya. Kemarin ngobrol sama saya supaya mungkin ada kepedean ataupun ada optimis yang kuat, maka beliau itu bisa tampil dengan maksimal. Mungkin arti intinya Pak Adam itu meminta untuk di coaching oleh Pak Iya, meminta ya Pak ini sebagai coachnya. Betul Pak. Lalu terus bagaimana misalkan keperluannya dengan saya gimana Pak? Ya, saya mohon bantuan Bapak untuk membantu saya lah. Ya. Untuk membantu Pak Adam menyelesaikan permasalahan beliau gitu Pak. Sebagai supervisor tentunya Bapak. Gitu. Jadi saya nanti mengobservasi Pak Aceh seperti saya dalam pelaksanaan coachingnya nanti seperti itu ya Pak. Seperti itu. Tapi mungkin Pak kita ngobrol-ngobrol dulu ya Pak sebelum nanti saya Pak Aceh melakukan coaching ada kira-kira kompetensi yang ingin Pak Aceh capai itu apa ketika melaksanakan coaching nanti? Kompetensi Pak Aceh sendiri tentunya ingin meningkatkan gitu ya Pak, meningkatkan kemampuan saya tentunya dalam memecahkan berbagai masalah gitu Pak, membantu orang lain. Terus yang ingin Pak Aceh kembangkan itu apa Pak? Dari diri saya kemampuan itu dari Pak, kemampuan ya untuk membantu orang lain memecahkan masalah tersebut. Terus indikator pencapaian yang ingin dicapai apa Pak? Ketika melakukan coaching dengan Pak Aceh. Indikator yang ingin saya capai tentunya ketika saya melakukan coaching, saya ingin uji saya itu menemukan sendiri gitu ya Pak, menemukan sendiri masalah daripada yang sedang dihadapi, kemudian solusinya ya langkah dan mengatasi masalahnya, solusi jadi menemukan permasalahan dan solusi ya itu Pak. Selanjutnya mungkin harapan Pak Aceh Pak dalam nanti kegiatan observasi nanti coachingnya itu gimana harapannya Pak? Jadi saya berharap dengan observasi yang saya lakukan ini itu dapat meningkatkan kompetensi coaching saya gitu Pak, terutama tadi yang berkaitan dengan mendengarkan secara aktif gitu ya apa yang dikatakan oleh Uci dan memahami keseluruhan daripada makna yang bahkan tidak terucapkan sekalipun saya bisa memahaminya gitu. Kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang dari pertanyaan tersebut mungkin dapat menggali apa ide-ide kreatif dari Uci saya itu untuk menemukan solusi terbaik beliau dari permasalahannya. Baik Pak, insya Allah saya akan berupaya semaksimal mungkin menjadi supervisor nanti akan mengobservasi kegiatan coaching yang Pak Aceh laksanakan bersama Pak Adam. Intinya kita bersama-sama ya Pak ya. Kira-kira kapan Pak? Berarti besok Pak. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Adam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Adam. Saya mau mengganggu waktu Bapak nih. Kemarin udah iya betul Pak. Ingin ketemu sama Pak Aceh. Saya minta bantuan Pak Aceh untuk mengkaji saya. Oh iya. Pak Aceh kan sama sekarang? Ada kebetulan lagi istirahat ya, istirahat ada lagi. Mungkin apa yang mau Bapak bicarakan ini Pak Aceh permasalahan saya
saya itu kadang-kadang kalau presentasi di depan banyak orang, apalagi orang yang berbeda tuh, ya maksudnya bukan sekolah biasanya di luar itu kadang ada sedikit demam panggung lah bahasa itu tentang demam itu kadang-kadang jadi apa yang mau dibicarakan kadang-kadang lupa itu pasti ya itu bukan masalah saya yang ingin saya konsultasikan ya karena ini kan apa namanya percakapan singkat ya Pak ya percakapan singkat tidak mungkin menunjukkan waktu yang apa mungkin yang ingin Bapak dapat dari akhir pada percakapan kita ini ya akhirnya saya itu ingin menjadi seorang pembicara minimal seorang tentang apa presentasi yang akan dipresentasikan di depan umum dengan cara supaya apa yang saya presentasikan saya bicarakan itu sampai nyampe ke audiens tanpa harus demam karena tadi kan demam itu menyebabkan saya menjadi apa yang akan dibicarakan jadi hilang Pak poin-poin itu jadi intinya saya ini ingin kompetensi di bidang public speaking atau yang bahasanya sekarang public speaking Pak ingin menikah oh iya kira-kira ini kalau kondisi fokus itu di posisi sekarang ini Pak itu ada di level berapa kira-kira? Saya itu mungkin Pak penilaian saya sendiri berbicara di depan apalagi ya banyak audiens ya baru lagi kadang-kadang yang baru suka mungkin penilaiannya di bawah 7 Pak sekitar skala 6 ke atas di bawah 7 jadi 7 juga belum nyampe mungkin saya 6,5 penilaian saya berarti sekarang levelnya di bawah 7 ya Pak jadi Bapak ingin meningkat lagi tentunya kalau itu oke mungkin selanjutnya kira-kira apa saja yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak supaya bisa tampil lebih maksimal di depan umum gitu ya Pak ya rencananya Pak Aceh kalau saya mau presentasi itu mungkin saya baca-baca tuh katanya supaya bisa lancar itu mempersiapkan materi kalau materinya sudah dipersiapkan dengan baik biasanya itu kita bisa improve gitu Pak tapi kalau materinya biasanya itu menguasai saya biasanya itu kadang grogi ya Pak kalau sudah menguasai grogi itu bisa hilang gitu jadi kalau penguasaan materi itu kurang kadang-kadang bingung apa yang mau disampaikan oh iya begitu tapi biasanya itu saya itu kalau saya sudah menguasai materi itu presentasi biasanya berjalan meskipun sih ada kadang wajar sih Pak tapi kalau presentasinya materinya belum saya kuasai itu kadang-kadang saya lupa gitu apa yang mau dibicarakan lagi jadi itu mungkin rencana saya biasanya sebelum mau presentasi itu saya harus mempersiapkan bahan dan menguasai harus menguasai materi dulu ya Pak ya oke Pak yang selanjutnya nih kira-kira apa yang menjadi indikator atau capaian daripada yang akan Bapak lakukan gitu indikatornya ya bahwa presentasi itu saya ingin mencapai bahwa intinya saya harus bisa menyampaikan hasil materi presentasi itu di depan audiens. Jadi audiens itu harus ngerti apa yang saya sampaikan. Jangan sampai intinya kadang-kadang orang jadi bingung gitu. Atau bisa menarik yang pertama bisa nyampe, yang kedua audiens kita jenguk dengan presentasi yang saya berikan gitu ya. Yang kedua saya harus bisa tenang dalam presentasi itu sampai mungkin indikatornya ya Pak yang selanjutnya ini kira-kira siapa saja yang bisa memberikan bantuan kepada Bapak mungkin bantuan-bantuan selain mentor mungkin saya perlu bisa lihat di YouTube atau melihat di YouTube bagaimana presentasi yang baik, teknik presentasi yang baik itu bagaimana gitu. Yang itu
itu yang saya pertama saya akan cari itu pasti mencari dulu di YouTube jadi tentang presentasi gimana sih trik negatifnya untuk bisa presentasi yang baik. Itu mungkin selain tadi yang saya mempersiapkan bahan itu kan persiapannya dengan membuat PowerPoint-nya atau kanvanya yang bagus gitu. Tapi setelah buat presentasi yang baik dengan Canva atau dengan PowerPoint atau yang lainnya, selain itu juga saya harus mempersiapkan materinya gitu. Karena dengan materi yang kita kuasai itu insya Allah bisa dijalankan. Yang kedua tadi saya mungkin akan mencari mentor gitu Pak. Kalau mencari mentor atau guru yang berkait dalam presentasi itu saya akan cari sebagai nanti pada saat saya belajar. Jadi pada saat saya belajar itu nanti dilihat oleh mentor saya apakah cara menyampaikan saya di depan umum, runtutan kata-kata yang sudah sesuai atau ada yang memang mungkin saya perlu mentor gitu. Jadi nanti mungkin Bapak ya akan minta bantuan akan menetapkan mentor, kemudian supaya meningkatkan performa Bapak dalam supaya lebih meningkat lagi dalam lagi nanti akan melihat daripada tayangan di YouTube gitu ya. Selain daripada mungkin mencari dari tulisan-tulisan ataupun dari buku gitu ya Pak. Bagus Pak. Itu tindak lanjut yang akan Bapak laksanakan gitu ya. Kemudian setelah coaching ini berakhir mungkin bagaimana pihak lanjut yang akan Bapak? Lanjutnya karena mempersiapkan presentasi yang ada beberapa minggu ke depan Pak, berarti saya harus mempersiapkan tadi dimulai dengan latihan bahan yang sudah dipersiapkan, mempersiapkannya dengan baik, terus melihat tadi itu bagaimana berkomitmen saya menuntut tindakannya Pak, latihan setiap bekal menghemat setiap minggu itu minimal ada beberapa hari untuk melakukan latihan presentasi. Minimal di kaca mungkin itu seperti itu sebelum ada mentor yang tepat buat saya untuk melatih saya melakukan presentasi. Itu ya Pak. Oke, pada hari ini itu kan diskusi singkat gitu ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak gitu ya setelah kita ngobrol-ngobrol, setelah kegiatan ini bagaimana? Alhamdulillah Pak Aceng, terima kasih. Setelah saya ngobrol sama Pak Aceng banyak inspirasi yang akhirnya saya temukan dari saya sendiri juga bahwa ternyata dengan saya konsultasi sama Pak Aceng akhirnya permasalahan yang saya hadapi bisa ada solusinya gitu Pak. Yang saya bisa kasih rencana yang saya tadi sudah saya lakukan itu alhamdulillah sekarang bisa terselesaikan dan sekarang hati saya menjadi plong gitu Pak untuk mempersiapkan nanti presentasi. Kalau begitu ya mudah-mudahan gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dengan tadi langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi Bapak terutama di dalam bisa lebih pede, bisa lebih optimis lagi, tidak ada rasa malu ataupun gimana gitu ya ketika di depan umum kita presentasi. Selain daripada tadi usaha-usaha dan upaya-upaya yang akan Bapak lakukan gitu ya, dan mudah-mudahan langkah-langkah tersebut bisa dijalankan dengan sebanyak mungkin gitu ya Pak. Kalau gitu mungkin daripada sesi coaching ini sudah ada lagi mungkin Pak? Sudah menurut Pak, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Dengan Pak saya berkonsultasi dengan Pak Aceng, masalah yang saya hadapi alhamdulillah bisa selesai.
selesai dan bisa menemukan solusinya yang tadi intinya menemukan solusi. Terima kasih atas waktunya Pak Aceh. Kemudian kapan kira-kira Pak Bapak akan melakukan langkah-langkah itu? Mungkin besok juga bisa langsung saya laksanakan karena materi itu sudah saya persiapkan, tinggal saya latihan untuk mempersiapkan presentasi. Oh iya, Pada wawancara itu ya. Kalau begitu nanti kita bertemu lagi setelah Bapak melaksanakan langkah-langkah itu. Ya, saya ingin dengar ceritanya gitu ya. Setelah Bapak melakukan kegiatan tersebut, mungkin ada lagi Pak? sudah Pak, terima kasih ya atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya, Pak Aceh, saya melihat tadi Pak Aceh sudah melakukan coaching dengan Pak Adam. Saya mengobservasi dengan betul-betul tahapan demi tahapan yang Pak Aceh lakukan. Ya. Terus apa yang disampaikan keluh kesah dari Pak Adam juga. Selanjutnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan sebagai supervisor Pak. Jadi karena saya mengobservasi tadi kegiatan yang Pak Aceh lakukan. Yang pertama, setelah melakukan coaching dengan Pak Adam Pak, kira-kira yang Pak Aceh rasakan itu apa Pak? Setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Adam, ya yang saya rasakan itu saya cukup senang gitu ya, bisa ngobrol bersama beliau, kemudian ya itu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Kemudian adanya prinsip ya kemitraan gitu ya Pak, secara terbuka, kemudian beliau menyampaikan permasalahannya dan saya ya mampulah meningkatkan kompetisi inti daripada coaching. Tapi mungkin selebihnya ya banyak kekurangan, saya Ya, masukannya begitu dari Bapak. kira-kira menurut Pak Aceh, ketika saya meminta Pak Aceh menilai diri Pak Aceh sendiri, bagaimana performa Pak Aceh ketika melakukan coaching dengan Pak Adam? Ketika saya melakukan coaching dengan Pak Adam, tentu karena diri saya juga ya tak sempurna ya Pak, ya, begitu banyak kekurangan sehingga saya kurang bisa memancing daripada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, karena saya grogi juga gitu ya Pak. Jadi dari skala 1 sampai 10 menurut Pak Aceh ada di posisi berapa Pak? Ya, paling di posisi kurang dari 5 ya Pak. Kurang dari 5 ya. Pak? Ya, gitu. Jadi banyak sekali kompetensi yang harusnya saya tingkatkan lagi begitu Pak. Tapi saat proses pelaksanaan coaching, indikator ketercapaian yang saya tanyakan di awal ketika praobservasi tercapai tidak Pak? Kalau itu mungkin tercapai dari alur itu sendiri, dari tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana dan terakhir aksi, mungkin dari alur tersebut sudah bisa tersampaikan. Tetapi mungkin daripada pertanyaan-pertanyaan itu, terutama pertanyaan yang berbobot, mungkin saya perlu ditingkatkan lagi begitu Pak. Iya. Baik, saya sudah mendengar apa yang Pak Aceh sampaikan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Ya, boleh Pak, boleh. Jadi ketika saya mengamati kegiatan coaching yang Pak Aceh lakukan dengan Pak Adam, yang pertama sebetulnya itu sudah sangat baik Pak. Dari awal sampai akhir itu langkah-langkah yang Pak Aceh tempuh sudah ada semuanya, dari alur tirta, dari mulai menyiapkan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi masalah, lalu membuat rencana aksi, dan juga menanyakan tanggung jawab. Itu sudah ada semua Pak. Hanya saja mungkin ada beberapa yang contoh ketika mengidentifikasi masalah itu mungkin pancingannya kurang, harus lebih dipancing lagi, sehingga mungkin permasalahannya itu tidak sesimpel itu. Ya, kita harus mencoba untuk mengkorek terus supaya kalau bisa keluar semua keluh kesah dari Pak Adam. Jadi permasalahannya keluar semua, baru kita bisa mencoba
mencoba untuk menolong beliau Ya. membuat rencana gitu. Untuk rencana saya rasa sudah baik, dan juga mungkin ada beberapa lagi yang masih ada beberapa pertanyaan yang belum sistematis. Ya, Tapi ya, itu ya, pastilah namanya manusia pasti tidak luput dari kesalahan. ya, ya. Kadang seperti itu. Tapi secara keseluruhan sebetulnya sudah baik. Ya. Jadi itu hasil pengamatan dari saya, Pak. Kira-kira bagaimana menurut Pak Aceh mendengar pendapat dari saya, Pak? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas penilaian dari Bapak. Mudah-mudahan ya saya bisa memperbaiki daripada kekurangan-kekurangan saya untuk bisa meningkatkan gitu ya Pak, untuk bisa meningkatkan kompetensi saya supaya kedepannya ya lebih baik lagi gitu ya Pak. Kemudian terima kasih juga ya atas waktunya dan kesempatannya gitu ya. Sama-sama Pak Aceh. Ya. Kira-kira ada yang disampaikan lagi Pak? Cukup lah Pak. Cukup. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah Pak Aceh sudah mempercayakan saya sebagai observer Pak. Ya. Terima kasih dan mohon maaf apabila saya juga punya kekurangan Pak.